Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi hari ini itu kita akan bincang-bincang dan tanya-tanya nih kepada beberapa mahasiswa berprestasi dari pendidikan ekonomi yang kemarin itu meraih juara nih, lumayan banget, keren banget pokoknya. Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu ya. Sebelumnya kenalin, aku Rani Arbuji Susanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Dan tentunya kita juga kenalan dulu dong sama narasumber kita hari ini. Narasumber keren banget gak sih narasumber? Oke, kita kenal dulu nih sama kakak yang samping aku ini. Siapa kan namanya kak? Halo, kenalin, nama aku Farisa Alicia, angkatan tahun 2020 Pendidikan Ekonomi. Oke, Kak Farisa. Halo Kak Farisa. Oke, sebelahnya siapa nih kak namanya kak? Jangan kak kali ya. Oke. Kalau kenalin, nama aku Andes Fajar Utami, angkatan 2021 dari Pendidikan Ekonomi. Oke, jadi kita seangkatan. Oke, sebelahnya? Halo semuanya, perkenalin nama aku Zalmi Lydia Pangestika dari angkatan 20 Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, kita udah kenal. Halo kakak-kakak semua, ada Kak Farisa, ada Aris dan juga Kak Zalma. Gimana nih kak kabarnya kak? Alhamdulillah. Iya, karena masih bahagia banget kemarin baru mendapatkan juara, luar biasa sekali. Motivasi juga sih untuk aku pokoknya harus bisa juga nih kayak kakak-kakak semuanya. Oke, jadi kita hari ini akan tanya-tanya nih kak seputar perlombaan kemarin. Mungkin langsung aja ya kak, karena ini merupakan podcast yang sebenarnya ditunggu-tunggu sih. Sharing gitu kak, sharing luar biasa sekali kak. Sharing oke ya. Iya, untuk pertanyaan pertama nih kak, itu seputar event aja sih kak. Sebenarnya tuh lomba kemarin tuh siapa sih kak yang adain? Mungkin dari Kak Zalma nih kak. Jadi untuk lomba yang ngadain itu dari Unsri ya, tapi itu berkolab dengan Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Seluruh Indonesia atau IMPESI gitu. Itu lombanya itu apa kak? Kalau dari kita itu ngirimnya tuh lomba apa kak? Kalau dari Pendidikan Ekonomi sendiri, kita itu ngirim terkait dari lomba karya tulis ilmiah atau disebut LKTI lah biasanya. Luar biasa sekali, LKTI ilmiah dengan luar biasa pemikiran, berarti luar biasa kak, sampai juara itu berarti luar biasa banget pokoknya. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang persiapan nih kak. Ini mungkin dijawab masing-masing ya kak, mulai dari Kak Farisa, Andes dan juga Kak Zalma. Mungkin dari Andes dulu, persiapan dari lomba kemarin itu. Oke, untuk persiapan dimulai dari mungkin buat dari papernya itu ya. Untuk buat dari papernya itu kita sebenarnya udah benar-benar dibilang tim deadline gak juga, tapi emang iya. Tim deadline tapi juara. Alhamdulillah ini ya rezeki ya berarti. Nah terus untuk masalah paper gitu sih, karena kan kita bertiga nih jadi konsul satu-satu gitu. Alhamdulillah. Jadi ngumpul paper dulu gitu. Iya, ngumpul paper dulu. Nanti setelah pengumuman 6 finalis itu tadi, habis itu langsung dikasih arahan untuk ngirim PPT. Oh iya. Kalau dari Andes itu, kalau dari Kak Farisa? Kalau dari aku sama sih. Intinya kalau di tahap persiapan tuh long story banget. Karena pertama dari penyusunan paper yang pasti ada ketentuannya dari pihak lomba, dan itu jujur persiapannya itu kurang lebih 3 hari sih. Wow, Untuk luar penyusunan biasa. paper itu bukan sesuatu yang patut dicontoh ya teman-teman. Serius. Itu bukan sesuatu hal yang harus dicontoh. Cuman mungkin ada kerja keras yang lain gitu ya selain penyusunan papernya. Terus setelah tahu menjadi finalis, otomatis kan harus mempersiapkan presentasi. Dibilang lembur banget sih. Bahkan ketika kita mau keberangkatan besok nih, pagi keberangkatan, kita masih utak-atik paper kita, masih buat PowerPoint dan lain sebagainya. Buat dipresentasiin gitu ya. Benar. Gitu. Wah, Sampai ini selesai, ya udah begitulah ya hasilnya. oh iya. Kalau untuk Kak Zalma sendiri? Kalau dari aku pribadi untuk persiapan itu emang mepet ya, dan pribadi dari aku tuh bukan tim juara, maksudnya tim deadline, tapi aku sendiri tidak bisa mereka gitu kan. Jadi kayak ya udahlah ya gitu. Menyesuaikan banget lah ya kak. Menyesuaikan gitu kan. Terus tapi dengan niat ketiga orang ini untuk amanah dari delegasinya prodi gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus
mengirim gitu. Terus ya persiapannya itu dari paper, dari pemberangkatan tuh ya udah pokoknya deadline tapi kita harus punya niat gitu Ya sih. benar, berarti kuncinya adalah niat walaupun kalau deadline. gitu. Walaupun biasanya Kak Zalma itu mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari biasanya, tapi ini dengan waktu 3 hari dan alhamdulillah mendapatkan juara. Bisa Keren dibilang apa banget. ya? Iya, benar banget. Oke, untuk selanjutnya itu proses perlombaannya Kak. Jadi sampai sana itu ngapain aja pertamanya gitu. Kayaknya itu beberapa hari ya Kak di sana itu 1 hari atau berapa hari Kak? Kami kurang lebih itu ada dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. 4 hari. Kalau untuk prosesnya Kak mungkin dari Kak Farisa? Kalau untuk proses lomba pasti dari pertama pendaftaran registrasi itu udah masuk proses ya. Dari kita nyusun paper, terus dikatakan jadi finalis, terus keberangkatan ke sana, dan jujur untuk akomodasi ke sana itu aksesnya kita naik kereta, dan itu benar-benar pertama aku naik kereta banget. Yang lihat SD-nya sangat luar biasa. Kita harus antusias ya. Antusias banget. Jadi Kak Farisa, Dan ternyata 9 jam di kereta itu sangat membosankan sebenarnya. Sampai di sana disambut dengan panitia, terus besoknya langsung presentasi, terus dilanjut di hari keduanya kita ada webinar nasional, pengumuman, dilanjut dengan field trip, terus baliknya juga ada story lagi gitu. Kalau teman-teman baca berita di hari Senin itu ternyata kereta yang kita naikin itu nggak bisa berangkat di hari itu. Jadi otomatis harus muter otak lagi gimana caranya balik, karena nggak mungkin hari Senin itu nggak balik, sedangkan besok itu udah Selasa lagi, udah mulai lagi. Tapi intinya secara keseluruhan seru sih, karena nih dari aku sih momen pertama kali aku ikut lomba di luar kota. Iya sih Kak, Gitu. keren banget. Apalagi after ini ya, pandemi yang memang semuanya itu serba Serba online. online. Iya, Kak. Jadi pertama kali datang itu lomba dulu, terus ada webinar, terus itu field tripnya tuh dari sana ya? Iya. Wah, dari panitianya. Berarti bisa ya kapan-kapan kita Bisa. bisa Bisa. iya. Kita ajuin ke Kaprodi Kemarin. Oke deh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada tips dan trik. Ini kalau kita lihat-lihat itu kalau dari Pendego itu sepertinya jarang ya Kak. Dari LKT itu bisa juara gitu, kebanyakan dari prodi-prodi yang lain gitu. Ini tips dan trik Kak biar bisa aku nih bisa nanti selanjutnya bisa juga juara kayak kakak-kakak. Gimana Kak tips trik? Mungkin dari Agnes dulu. Oh, dari Andes, oke deh, boleh. Oke deh, kalau untuk tips dan triknya tuh yang pertama tuh emang niat dulu ya, karena kan kalau kita belum ada niat ya nggak bakal bisa kan kita buat papernya gitu. Yang kedua tuh nyari ide dulu kan, begitu eksekusi langsung gitu bareng-bareng kayaknya. Terus tuh kayak harus kompak juga, penting kalau kita nggak kompak ya gimana ya, nggak bakal berjalan lancar gitu, nggak bakal bisa jadi juara gitu kan. Terus mungkin ada tambahan dari kakak lain? Di Kak Zalma? Kalau dari aku sih mau mencoba hal baru intinya gitu. Ketika teman-teman yang lain kayak kan biasanya ekonomi ini basicnya ngitung-ngitung Ya, gitu ya, betul. belum ke ilmiahnya gitu, belum menciptakan ide baru atau yang lainnya. Nah, jadi kita tuh kemarin tuh sebenarnya kayak mau mencoba aja gitu. Akhirnya bisa ada keberuntungan dengan niat tadi gitu. Terus abis tuh ketika yang lain bisa melakukan lomba yang kayak gitu, kenapa kita tidak gitu? Kita bisa lah kayak misalnya dari sejarah atau dari lainnya kita bisa mengikuti gitu jejaknya. Akhirnya kita bisa meluangkannya. Iya bener banget, jadi nggak cuma hitung-hitungan dan angka-angka, tapi kita bisa membuktikan bahwa kita juga bisa untuk ilmiah. Kalau dari Kak Farisa Kak, tipsnya? Trik? Aduh, aku kalau ditanya tips and trick itu bingung ya, karena kayak semua itu berjalan ya Apa adanya. ngalir aja sih. Tapi intinya coba untuk tidak membatasi diri sih, karena ketika kita membatasi diri itu kalau kamu bilang kamu cuma basicnya ngitung dan sebagainya, kamu nanti akan terkungkungkan di sini aja. Jadi intinya memang harus ada kerja keras, fokus, sama jangan memikirkan apa kata orang lain. Karena jujur di zaman sekarang itu fokus kita tuh kadang terbelah gitu ya dengan omongan-omongan orang lain. Fokus dengan apa yang kamu cari, jangan sampai orang tuh mendefinisikan kamu yang biasa basicnya ngitung, keluar dari sana, kamu bisa coba yang lain gitu. Sampai nanti ada titik temunya, kamu bilang aku nyaman di sini gitu. Dan kalau itu lomba jujur jangan mengharapkan untuk juara. Itu hadiah. Iya, karena di zaman kita, zaman mahasiswa itu yang dicari itu bukan juaranya sebenarnya, tapi pengalamannya. Pengalaman itu nggak bisa dibeli ya Kak. Bener banget, jadi poinnya adalah niat, poinnya adalah mau dan keluar dari zona nyaman.
Oke Kak, luar biasa banget kalau untuk tips dan trik, semoga aku juga bisa menerapkan ya Kak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Kak, LKT-nya itu kalau dari tim kita itu membahas tentang apa Kak? Boleh dari Kak Farisa dulu sebagai ketuanya. Aduh. Nanti kamu lah yang bisa menambahkan. Sebenarnya kalau untuk KTI itu aku ngambil topik tentang model pendidikan kewarganegaraan ya, karena memang hal yang melatar belakangi ngambil ini karena balik lagi ke sisi ekonomi ya, bukan. Kalau aku lihat ke diriku sendiri, sisi ekonomi aku tuh masih jauh dikatakan sejahtera. Jadi aku mau cari gimana sih caranya aku bisa mengedukasi teman-teman yang lain kalau sebenarnya kita tuh bisa beli tanpa pakai uang orang tua gitu. Jadi aku pengen nemuin sesuatu hal gimana sih caranya aku bisa dapat duit tanpa minta orang tua. Jadi aku coba untuk mengkolaborasikan beberapa teori gitu ya, sehingga ketemulah output itu model pendidikan kewirausahaan. Terus aku juga bisa menambahkan ya, terkait dari tadi kan temanya tuh nggak jauh-jauh dari kewirausahaan gitu. Nah itu tuh bisa di backup ketika nanti kan kita nih generasi yang milenial gitu lah, bisa dibilang nantinya ada resesi, terus ada G20 dan ekonomi global dan lain sebagainya. Itulah kemarin makanya kita mengambil judul terkait dari kewirausahaan karena bisa nantinya bisa diimplementasikan ke depannya terkait dari G20 gitu. Dari Ades? Nah, ya kan kita sebagai kayak emang basicnya pendidikan ekonomi banget nih. Nah, untuk ambil judul ini kita nggak jauh-jauh lah ya dari basic kita sendiri gitu, karena biar makin nancep juga gitu di hati kan. Kerjanya pakai hati pasti insya Allah. Ngomongin hati nih. Pakai hati nih. Panjang nih 3 jam durasi sih. Jangan bahas hati dong. Iya, jadi kalau dari LKT-nya itu membahas itu. Jadi itu emang benar-benar kita mencoba hal baru dari dunia, tapi nggak jauh-jauh juga dari kita, basic kita sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi. Oke Kak, untuk terakhir nih Kak, closing statement dari kakak-kakak untuk kami nih Kak, biar bisa mencontoh gitu kakak-kakak semuanya. Closing statement-nya ya, jadi untuk semua di pendidikan ekonomi ataupun dari generasi muda lainnya gitu atau masyarakat lainnya itu bisa lah untuk membangun motivasi kita selagi kita menjadi generasi muda, teruslah berjuang untuk kita mendapatkan apa yang kita upayakan gitu, karena dari hasil pengalaman ataupun relasi dan sebagainya itu bisa bermanfaat gitu nantinya gitu. Terus abis itu jangan berkecil hati ataupun jangan down duluan, intinya apa yang kita lakukan itulah dari hasil yang terbaik untuk kita, dan jangan lupa berusaha optimis dan niat. Niat. Kuncinya adalah niat. Kalau dari Andes, closing statement-nya? Kalau untuk dari aku tuh, pertama tuh jangan pernah berhenti mencoba sih. Kalau kita udah kalah gitu, pernah kalah, tapi kita harus nyoba lagi gitu. Jangan pernah berhenti stop down gitu, enggak. Tapi kita harus benar-benar nyoba lagi sampai kita nemu di ujung kita bakal juara gitu kan. Habisin masa gagal kita. Iya, betul. Kalau dari Kak Farisa Kak, aduh. Sebenarnya closing statement sudah mewakili sih. Intinya aku suka banget kutipan dari Najwa Shihab, hidup yang tidak pernah diperjuangkan itu tidak akan pernah dimenangkan gitu. Jadi saat ini teruslah berjalan, tidak berhenti sampai nanti ketemu titik terakhir, kamu bisa nikmatin kemenangan kamu. Luar biasa. Iya, biasa. Kalau dalam Islamnya menjadi Sampai yang bersungguh-sungguh akan berhasil gitu. Itu sih tips dan trik. Ya, luar biasa banget, keren banget, mulai dari perjalanannya, terus persiapannya, sampai closing statement-nya pun luar biasa Kak, memotivasi aku sebagai moderator kali ini. Oke, berarti kita tunggu sertifikatnya. Iya, itu merupakan harapan sih Kak, harapan Amin, semoga kita dengan adanya kakak-kakak yang kemarin itu juara menumbuhkan semangat kita untuk berkompetisi gitu, berkompetisi. Apalagi di maba-maba ini juga mereka pasti lebih semangat sih Kak, melihat nama-nama kakak-kakak ini muncul di IG. Asep Unila juara LKTI nasional, luar biasa sekali. Oke, mungkin cukup ya Kak untuk sharing kita kali ini. Aku mau ucapin terima kasih banget buat kakak-kakak yang udah mau nyempetin waktunya untuk sharing edukasi untuk kita semuanya. Oke, mungkin cukup sekian dari sharing edukasi kali ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.